warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita belajar, silakan ketua kelas untuk memimpin kawan-kawannya untuk membaca doa sebelum belajar. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa di dalam hati. Berdoa, mulai. Doa selesai. Beri salam kepada ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke materi tentang yaumil akhir atau hari kiamat, yang nggak masuk hari ini? Mario, Ya. dia sakit. Surat keterangan dokternya ada di meja. Ya, semoga Mario cepat pulih atau sehat kembali dan cepat berkumpul dengan kita semua dan bisa belajar seperti biasanya. Amin. Sebelum kita masuk ke materi, silakan baca surah Al-Zalzalah, itu tentang yaumil akhir atau hari kiamat. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Masuk akhir atau hari kiamat. Hari kiamat itu rukun iman atau iman kepada hari akhir. Itu termasuk rukun iman yang kelima. Rukun iman ada 6. 1. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir. Materi yang kita bahas sekarang itu tentang yaumil akhir, hari akhir. Apa sih iman itu? Iman itu adalah percaya atau kita yakin bahwa nanti ada hari kiamat. Hari kiamat itu dibagi berapa? Dibagi 2. Ya, hari kiamat dibagi 2. Pertama itu kiamat kiamat sugro dan kiamat kubro. Ya, ada 2 kiamat. Kiamat sugro itu apa sih? Sugro itu awal kata dari sogirun dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, sugro itu awal katanya sogirun. Ya, sugro kecil. Kiamat kecil. Tanda-tanda kiamat kecil itu apa aja? Apa aja kiamat kecil itu apa aja sih? Orang meninggal atau terpisahnya ruh dengan jasad. Ya, terpisahnya ruh dengan jasad. Jasad itu bisa bergerak ketika ada ruh. Ya, kalau ruh sudah terpisah, ya itulah orang sudah meninggal. Ya, oh dia sudah meninggal. Kenapa? Ruh dan jasadnya sudah terpisah. Itu apalagi tanda-tanda ya kiamat kecil itu apalagi? Banyak. Ya, terpisahnya ruh dengan jasad. Terus gempa bumi, gunung meletus. Terus banjir, tsunami. Ya, apalagi kiamat sugro? Kiamat sugro itu ketika manusia itu sudah meninggal,
banyak melakukan amal baik. Sholatnya dia laksanakan 5 waktu ya, bukan yang bolong. Yang 5 waktu sholatnya. Terus apa lagi? Bersedekah, melakukan hal-hal yang baik yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di alam barzakh, maka dia akan merasakan kenikmatan tersebut. Kuburnya dilapangkan, diterangkan. Dengan apa? Dengan amal ketika dia ketika semasa hidupnya. Terus orang kafir yang memperoleh murka Allah itu yang seperti apa? Bukan orang kafir aja, ya. Orang Islam pun akan menerima balasannya dari apa yang dia kerjakan semasa hidup. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ayat itu menjelaskan tentang apa? Kalau kamu berbuat sekecil biji zarah, berbuat baik, itu akan tetap ada balasannya. Begitu juga kalau kamu berbuat amal yang tidak baik, maka kamu akan mendapatkan balasannya. Ya, itu dalil nakli tentang yaumil akhir. Oke, selanjutnya. Tadi ketika kiamat kubro semuanya sudah rata, nanti ada hari dibangkitkan. Ketika hari dibangkitkan itu manusia setelah dibangkitkan dia apa? Dikumpulkan di mana? Di padang mahsyar. Padang mahsyar itu apa sih, Nak? Padang mahsyar bukan padang lekat, bukan padang panjang, bukan. Padang mahsyar itu apa? Dia itu diperumpakan sebuah lapangan yang sangat luas. Ya, lapangan yang sangat luas. Itu nanti mereka dikumpulkan, semua makhluk itu dikumpulkan di sana. Ya, tadi setelah berkumpulnya di padang mahsyar, itu ada selanjutnya itu buku catatan. Buku catatan itu buku amal baik dan amal buruk. Siapa yang mencatatnya? Malaikat Raqib dan Atid. Raqib dan Atid mencatat amal baik dan amal buruk. Gak bisa, Nak, kamu kompromi dengan malaikat Raqib dan Atid. Ya, gak bisa. Tolong catat amal baik aku yang ini aja, yang buruknya nggak usah dicatat. Bisa nggak? Tidak. Ya, nggak bisa, kamu nggak bisa untuk yang berbohong. Ya, malah kalau kamu berbohong akan dicatat ke amal yang buruk. Tapi lihat dulu bohongnya seperti apa. Yang ibu tayangkan mengenai setelah terpisahnya ruh dengan jasad. Menjadikan
Materi yang Ibu jelaskan tadi, apakah ada yang belum paham atau yang ingin bertanya ya mengenai materi yang tadi yang Ibu jelaskan? Silakan. Ada yang bertanya? Saya Bu, Oke, silakan. orang yang sudah meninggalkan merupakan tanda-tanda kiamat sugra. Jadi apakah orang yang sudah meninggal itu mengalami atau merasakan kiamat sugra? Oh, ya. Apa yang ada yang lain ingin menjawab atau menjelaskan dari pertanyaan teman kamu? Gini pertanyaannya. Ketika kiamat sugro, ya kiamat sugro itu terpisahnya ruh dengan jasad. Apakah orang yang sudah meninggal itu akan merasakan kiamat kubro? Adakah yang mau menjawab? Yang ini dijelaskan kiamat ketika ruh dan jasad terpisah, orang itu meninggal. Apakah dia merasakan kiamat kubro? Yang merasakan kiamat kubro itu adalah manusia yang masih hidup. Ya, manusia yang masih hidup yang merasakan kiamat kubro. Nah, ketika semuanya sudah meninggal, ya, baru nanti semuanya itu dibangkitkan kembali. Jadi orang yang sudah meninggal itu tidak merasakan bagaimana kiamat kubro. Seperti itu. Ya. Dia nggak merasakan, cuma yang dirasakan apa? Kiamat sugro. Tadi kan sudah dijelaskan kiamat sugro itu apa saja? Terpisahnya ruh dengan jasad. Ya, itu tanda-tanda kiamat sugro. Itu yang dia rasakan sebelum datangnya kiamat kubro. Paham ya? Bisa dimengerti? Oke, ya. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang tanda-tanda, terus dalil-dalil tentang yaumil akhir. Selain surah Az-Zalzalah yang tadi kita baca dan terjemahannya, apa yang kamu ketahui selain surah Az-Zalzalah, dalil nakli tentang yaumil akhir? Surah At-Takwir. Surah At-Takwir. Surah At-Takwir. Coba tadi siapa nak? Surah At-Takwir. Baca satu ayat aja. Gimana bunyi dari surah At-Takwir? Bunyinya surah At-Takwir. Iza di video diibaratkan atau contoh ketika manusia itu ada di alam barzakh. Kamu bayangkan nak, sadar kita harus introspeksi diri ya. Ketika kita nanti seperti itu, kita tinggal pilih. Kamu mau yang seperti apa? Kalau kamu ingin enak, tenang, bahagia, apa yang harus kamu lakukan semasa hidup? Apa yang kamu lakukan? Ya, kalau ingin bahagia, yaitu tadi jalankan segala perintah Allah, ya, dan jauhkan segala larangannya. Ya, itu. Lanjut ke kiamat kubro. Kiamat kubro, kiamat besar, tanda-tandanya apa saja? Tanda-tanda hari kiamat atau datangnya hari kiamat besar itu budak wanita melahirkan tuan atau anaknya. Paham nggak? Gini loh maksudnya. Orang tua dia melahirkan anaknya, ya, melahirkan anaknya. Anaknya ini punya anak. Nah, yang jadi budak maksudnya ini anaknya menyuruh ibunya untuk mengasuh anaknya atau cucunya. Ibunya itu tinggal di rumah itu, ibunya yang apa? Nyapu, masak, ngepel, apa segala macam. Yang tuannya itu tadi siapa? Anaknya. Itulah yang dikatakan budak wanita melahirkan tuan atau anaknya. Selanjutnya, orang yang bertelanjang kaki, berpakaian compang-camping, miskin dan pengembala kambing, berlomba-lomba dalam kemegahan bangunan. Paham kan? Sekarang di mana? Udah banyak nggak? Udah
bermegah-megah, tapi untuk masalah kebaikan mereka kurang. Lenyapnya ilmu pengetahuan, wafatnya para ulama, dan meluasnya kebodohan. Ketika seorang ulama atau seorang yang dia paham, mengerti, dan banyak ilmunya tentang agama, itu mulai diwafatkan, mulai dipanggil, diambil, ya, diambil mereka. Terus meluasnya kebodohan, ya, ada orang yang dia padahal tidak tahu apa-apa, seolah-olah dia paham, ya, dia tidak mengerti agama, tapi seolah-olah nih saya bisa, padahal dia tidak bisa, tidak mengerti. Selanjutnya kemaksiatan, merajalela, minuman keras, judi, sebagainya. Banyak, ya. Zina secara terang-terangan dan hilangnya rasa malu pada wanita. Zina banyak kan sekarang terjadi zina. Dalam Allah pun sudah mengatakan jauhkanlah dari zina. Jangan mendekati zina. Jangan mendekati zina. Contohnya apa? Makanya kamu dilarang pacaran. Ya, dilarang pacaran. Kok bisa nyambung zina? Iya, ketika kamu pacaran, ya, ketika pacaran itu kan mendekatkan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Muhrimnya atau mahram? Lanjut. Akan datang masa seorang berkeliling membawakan sedekah, tapi tidak ada yang mau mengambilnya. Orang bersedekah, tapi orang itu nggak ada yang mengambil. Kenapa? Karena mereka semuanya sudah mampu, sudah kaya semuanya. Jadi ketika bersedekah nggak ada yang mengambil karena mereka sudah tercukupi. Terus masa atau waktu terasa pendek, ya, terasa. Hari kiamat atau datangnya hari kiamat besar itu budak wanita melahirkan tuan atau anaknya. Paham nggak? Gini loh maksudnya. Orang tua dia melahirkan anaknya, ya, melahirkan anaknya. Anaknya ini punya anak. Nah, yang jadi budak maksudnya ini anaknya menyuruh ibunya untuk mengasuh anaknya atau cucunya. Ibunya itu tinggal di rumah itu, ibunya yang apa? Nyapu, masak, ngepel, apa segala macam. Yang tuannya itu tadi siapa? Anaknya. Itulah yang dikatakan budak wanita melahirkan tuan atau anaknya. Selanjutnya, orang yang bertelanjang kaki, berpakaian compang-camping, miskin, dan pengembala kambing, berlomba-lomba dalam kemegahan bangunan. Paham kan? Sekarang gimana? Udah banyak nggak? Udah banyak contohnya. Mereka bermegah-megah, tapi untuk masalah kebaikan mereka kurang. Lenyapnya ilmu pengetahuan, wafatnya para ulama, dan meluasnya kebodohan. Ketika seorang ulama atau seorang yang dia paham, mengerti, dan banyak ilmunya tentang agama, itu mulai diwafatkan, mulai dipanggil, diambil, ya, diambil mereka. Terus meluasnya kebodohan. Ya, ada orang yang dia padahal tidak tahu apa-apa, seolah-olah dia paham. Ya, dia tidak mengerti agama, tapi seolah-olah nih saya bisa. Padahal dia tidak bisa, tidak mengerti. Selanjutnya kemaksiatan, merajalela, minuman keras, judi, sebagainya.
zina. Banyak kan sekarang terjadi zina. Dalam Allah pun sudah mengatakan jauhkanlah dari zina. Jangan mendekati zina. Jangan mendekati zina. Contohnya apa? Makanya kamu dilarang pacaran. Ya, dilarang pacaran. Kok bisa nyambung zina? Iya, ketika kamu pacaran, ya, ketika pacaran itu kan mendekatkan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Muhrimnya atau mahram? Ya. Lanjut. Akan datang masa seorang berkeliling membawakan sedekah tapi tidak ada yang mau mengambilnya. Orang bersedekah tapi orang itu nggak ada yang mengambil. Kenapa? Karena mereka semuanya sudah mampu, sudah kaya semuanya. Jadi ketika bersedekah nggak ada yang mengambil karena mereka sudah tercukupi. Terus masa atau waktu terasa pendek, ya, terasa. Materi kita tadi sudah selesai, ya, dalilnya kamu pun sudah paham, insya Allah. Ya, insya Allah paham? Paham. Insya Allah mengerti. Kita jalankan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang baik kita jalankan, yang buruk kita tinggalkan. Oke, karena waktu kita sudah selesai. Untuk pertemuan yang akan datang, sebelum kita bahas pertemuan yang akan datang, kesimpulan dari materi hari ini adalah tentang yaumil akhir, kiamat besar, kiamat kecil, tanda-tandanya, ya, tanda-tanda kiamat besar dan kiamat kecil. Terus tadi kamu juga sudah memperhatikan atau menonton video yang ibu tayangkan, ya, silakan kamu ambil kesimpulannya seperti apa, itu kamu masing-masing. Untuk materi selanjutnya itu tentang pembagian. Bagian tadi kita baru bahas manusia dibangkitkan, terus dikumpulkan di padang mahsyar, baru buku catatan. Itu nanti masih ada lagi di mana hari ditimbangnya amal baik dan buruk, terus pembalasan baik dan buruk. Setelah itu apa? Hikmah daripada yaumil akhir. Itu kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ya, semoga bermanfaat ilmu apapun itu yang baik, ya. Kita telaah, kita ambil, ya. Kalau ibu ada salah, mungkin cara membahasnya atau ada yang kurang pas, ya, kita belajar bersama, ya. Ibu tutup. Terima kasih. Nah, tatim bilham dalam alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.